Assalamualaikum, halo konco-konco, ketemu nih karo aku di channel Teras Movie. Semoga konco-konco dino iki dalam keadaan sehat. Saiki aku kate nge-review film sing berhubungan karo misteri horor. Sing alur ceritanya sangat menarik. Tak jamin awakmu ora bakal nyesel seumpama awakmu ndelok film iki. Nah, jadi film iki judulnya Jungle Run. Film iki disutradari Noah Luke. Film iki dirilis pada tahun 2021. Film iki dibintangi mbak Darius Autry, Benjamin Burnett, Wadehan Williams, karo Christian De Jesus. Film iki menceritakan perjalanan seorang wanita yang bernama Kirin dengan saudaranya untuk mencari ayahnya yang hilang di hutan ketika sedang meneliti artefak kuno peninggalan orang dulu. Penasaran karo rangkuman film Jungle Run iki? Penasaran toh? Moso ya ora? Langsung saja duduk dengan santai, sendarkan badan di tembok, siapkan kopi karo rokok da filter 17.000 per pak, langsung kita gasken. Jarane Simbok, film diawali di pedalaman hutan yang sangat lebat. Terlihat sekumpulan manusia sedang berusaha mencari artefak kuno. Salah satu dari mereka menemukan suatu benda yang bernama arawakan kuno. Tiba-tiba benda itu memancarkan sinar. Otomatis mereka pun langsung kaget melihat hal itu. Tidak lama Moreno memindahkan artefak itu ke gerobak. Seketika benda itu membunyikan suara yang begitu menyiksa di telinga. Mereka pun langsung kesakitan di telinganya. Scene berpindah ke dermaga. Datang seorang wanita yang sangat cantik bernama Kirin. Kirin ini berniat untuk menyewa sebuah kapal yang dimiliki oleh Lebek. Tidak berselang lama, datang lagi seorang wanita untuk menyewa kapal milik Lebek ini. Ternyata wanita yang baru datang ini bernama Vera Ortek. Vera ini berniat mencari rekan-rekannya yang hilang kontak di dalam hutan. Kapal ini pun mau berangkat menuju ke Siporuan. Namun hal itu ditahan oleh Kirin dikarenakan saudaranya belum datang. Dan Lebek pun berdebat dengan Kirin. Lebek ini berargumen bahwa jalur yang mau dilewati kapal ini sangat berbahaya. Mendengar ucapan Lebek, Kirin pun terdiam dan menuruti kemauannya. Tidak lama berselang, saudara Kirin yang bernama Scott datang dengan terburu-buru. Ia beralibi, ia telat karena macet. Kirin pun tidak mau tahu. Ia memarahi Scott yang terlambat menuju kapal. Kapal pun berangkat. Di dalam kapal, Scott ini berbincang dengan Vera mengenai pekerjaannya. Scott ini sangat penasaran dengan Vera. Ketika asik berbincang, anak buah Lebek ini mengatakan ke mereka mengenai bahayanya jalan menuju tempat yang mereka tuju. Mendengar itu, Kirin dan Scott pun langsung kaget. Akhirnya, mereka tiba di suatu pulau. Mereka semua menuju di suatu tempat yang menjadi peristirahatan seseorang. Kirin berusaha memanggil mereka, tapi tidak ada tanggapan sama sekali. Scott dan Kirin ini menemukan barang dan surat yang menyangkut ayah mereka. Scott membaca sebuah buku yang berisi pesan berupa kata Sam Saida, yang berarti tidak ada jalan keluar. Kirin pun kaget mendengar perkataan Scott. Ketika Vera berusaha untuk mencari sinyal, tidak disangka di depannya terdapat banyak katak beracun. Melihat itu, mereka semua panik dan berlarian keluar. Tidak disangka kaki Lebek tergigit oleh katak beracun ini. Ia panik dan menyuruh anak buahnya memotong kakinya agar racun katak ini tidak menyebar ke seluruh tubuhnya. Kemudian datang pria yang sangat mencurigakan. Pria ini langsung memeriksa Lebek dan memberikan sebuah penangkal racun katak ke kaki Lebek. Seketika Lebek ini merasa lebih baik. Pria ini mengatakan ke mereka untuk meninggalkan pulau sebab pulau ini sangat berbahaya dan ada kesalahan manusia yang telah membangunkan Curupira. Mendengar itu, Kirin langsung membuka buku milik ayahnya dan menemukan penjelasan mengenai Curupira. Jadi, Curupira ini adalah makhluk hutan pelindung Amazon. Laki-laki ini berucap kepada mereka mengenai Curupira dan ayah mereka. Ia berkata
kalau ayah mereka masih hidup, pasti ia akan berada di jantung hutan dan disandra oleh Curupira. Mendengar ucapan laki-laki ini, akhirnya mereka semua memutuskan untuk meninggalkan pria ini. Scene berpindah ke kapal, mereka semua sedang menuju Samsaida. Di dalam kapal, anak buah Lebek ini sedang asik menenggak alkohol dengan begitu nikmatnya. Lihat itu, Vera pun tergiur dan langsung menenggak alkohol pemberian anak buah Lebek. Di luar kapal, Kirin dan Scott ini bertanya ke Lebek mengenai Curupira. Kemudian Lebek bercerita mengenai Curupira. Ia berucap bahwa Curupira sangat berbahaya dikarenakan ia dapat memasuki pikiran dan membuat bingung. Esok harinya, mereka masih melanjutkan perjalanan. Ketika asik bersantai, mereka dikagetkan dengan sesuatu yang menabrak kapal mereka. Semua orang kebingungan dan mencari asal-muasal yang menabrak kapal mereka. Ternyata yang menabrak mereka adalah sekumpulan piranha. Melihat itu, Lebek memutuskan untuk menjalankan kapal agar menjauh dari piranha. Iwak piranha ini berkumpul dan menyerang mesin kapal. Anak buah kapal ini menaikkan baling-baling kapal yang terdapat kumpulan daging bawaan ikan piranha. Ketika mau mengembalikan baling-baling kapal, anak buah Lebek ini dicaplok oleh ikan piranha. Keadaan semakin memburuk. Kapal mereka pun tidak lepas dari santapan ikan piranha. Melihat kejadian itu, Scott hanya bisa pasrah dan kebingungan. Mereka yang tersisa pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Tengah perjalanan, Lebek bercerita kepada mereka bahwa mereka berada di wilayah yang sangat berbahaya dan sangat buruk. Kirin pun kembali bertanya ke Lebek, apakah ia tidak mau menuju jantung hutan? Lebek pun beralibi bahwa jantung membuat seseorang lemah dan orang lemah menjadi gila. Ketika asik mengumpulkan selembaran kertas, mereka dikejutkan dengan kehadiran buaya darat yang sangat besar di sekeliling mereka. Otomatis mereka pun panik dan lari untuk kabur dari buaya. Ketika menaiki batang pohon, Kirin dan Lebek ini melihat suatu tanda yang menandakan bahwa mereka di wilayah Yanomami. Lebek ini memberitahu makna simbol itu ke Kirin, yang memiliki arti bahwa suku itu tidak boleh tergoda untuk bergabung dengan orang luar. Scene berpindah di suatu ruangan. Terlihat seorang pria gondrong yang sedang ngomong sendiri seperti linglung. Pria ini terus berkata mengenai Curupira. Kirin dan Lebek sampai di suatu tempat penemuan patung di awal cerita. Kirin ini merasa kebingungan dengan tempat ini. Tiba-tiba mereka berdua dikagetkan dengan suara lengkingan hewan yang sangat keras. Mereka pun langsung ketakutan dan meninggalkan tempat itu. Berpindah menuju laki-laki gondrong di ruangan. Laki-laki ini dikejutkan dengan adanya suara minta tolong dari anak-anaknya. Ia pun memutuskan untuk keluar. Tidak disangka-sangka, di depannya muncul ular yang sangat besar yang siap mencaplok dirinya. Kirin dan Lebek ini tiba di suatu jembatan di tengah hutan. Lebek ini mengajak Kirin untuk menyeberangi jembatan. Dengan spontan, Kirin memastikan kembali ke Lebek mengenai keamanan jembatan ini. Mendengar itu, Lebek pun membentak Kirin. Mau tidak mau, Kirin berjalan melewati jembatan yang rapuh itu. Tiba-tiba, ia didatangi 3 orang lelaki suku pedalaman. Tidak lama, Scott ini datang dan mengagetkan mereka. Pada akhirnya, mereka bertiga dibawa menuju perkampungan mereka. Ternyata mereka dimasukkan ke dalam sebuah kurungan yang di dalamnya sudah ada Vera dan anak buah Lebek. Tiba-tiba, orang pedalaman datang dan membawa mereka semua ke suatu tempat pengorbanan yang ditujukan untuk Curupira. Ketika suku pedalaman mau memenggal dasi Lebek, dari atas muncul laba-laba besar yang datang dan langsung menghujam perut dari manusia pedalaman ini. Lelaki gondrong ini mengambil batu hijau yang berada di patung. Hari pun berganti, mereka berlima berkumpul untuk membicarakan teka-teki dari Curupira. Mereka saling lempar argumen satu sama lain. Seketika, Kirin ini ingat akan sebuah kata berupa Belipsi, Maipe, dan Curupira. Ia berspekulasi bahwa letak jantung hutan ini berada di sebuah air terjun. Mendengar itu, Lebek dan anak buahnya seketika berucap air terjun Hellstrot atau tenggorokan neraka.
Kemudian mereka pun bergerak menuju lokasi air terjun tersebut. Kirin dan keempat orang ini telah sampai di depan air terjun Hellstrot. Mereka sangat terpesona dengan keindahan yang disuguhkan oleh air terjun ini. Kirin pun mendatangi Scott. Ia berjanji untuk menemukan ayah dan membawa ayah untuk pulang ke rumah. Dan mereka pun berpelukan mengingat usaha keras yang sudah ia lakukan. Mereka pun sampai di mulut goa yang berada di air terjun. Tiba-tiba Scott ini mendengar suara ayahnya dan ia pun masuk ke goa tanpa pikir panjang. Ternyata di dalam goa ada ular dengan ukuran yang sangat besar. Di luar, Lepek dan anak buahnya memutuskan untuk mengambil jantung hutan yang berupa batu permata hijau. Mereka berdua pun masuk. Lepek ini terpukau dengan keindahan batu hijau ini. Tanpa disangka, ular ini langsung mencaplok anak buah Lepek. Ternyata ular ini lebih dari satu. Ular ini memakan satu persatu mereka dengan begitu lahapnya. Untungnya, Kirin ini berhasil keluar dari mulut ular. Otomatis ia berusaha menyelamatkan teman-temannya yang tertelan oleh ular. Akhirnya, Kirin berhasil menemukan jantung hutan yang selama ini ia cari. Shin berpindah ke hutan. Ketika sedang berjalan, Kirin mendengar suara yang menyebabkan teman-temannya ini ikut panik. Scott ini menemukan Lepek yang termakan oleh tumbuhan pemakan daging. Di kejauhan, Kirin melihat ayahnya yang dililit oleh tumbuhan. Dengan sangat panik, mereka berusaha menyelamatkan ayah mereka. Tanpa disangka-sangka oleh mereka, tumbuhan merambat ini masuk ke sebuah lubang dan mengeluarkan sebuah makhluk misterius yang dinamai Curupira. Makhluk ini terlihat sangat marah dikarenakan jantung hutan ini dihancurkan oleh Scott. Ayah dari Karin ini menjelaskan bahwa Curupira ialah sebuah jenis pelindung spiritual dari hutan Amazon. Dan ending dari film Jungle Run adalah Kirin, Scott, dan ayahnya ini memutuskan untuk pergi dari hutan ini. Semene mawon nge-review film Jungle Run. Ketemu nih di review film selanjutnya. Ojo bosen, ojo isin, yen pengen request film. Kolom komentar terbuka gawe awakmu kabeh. Aku pamit dan sampai jumpa.